Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update tiap hari buat video jam 9 malam yang bertujuan untuk membantu kamu setidaknya belajar ilmunya, dan harapan saya Allah berikan solusi lewat praktek ilmunya ya. Apapun permasalahan kamu, baik secara keuangan, finansial ataupun tentang percintaan, karena ilmunya sama ya. Dan pantengin setiap video yang saya upload setiap jam 9 malam. Yang barusan mampir jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah nonton, di like jika suka, kemudian di share ke seluruh kerabat kamu. Komen sebanyak mungkin, mana tahu komen kalian akan saya angkat atau saya jawab di video berikutnya. Kali ini saya akan bahas tentang, ini permintaan orang banyak ini, bahas lagi tentang bagaimana agar Allah berikan kemudahan dalam dalam melunasi hutang gitu. Nanti saya akan berikan beberapa pencapaian peserta yang sudah ikut 1 tahun, dan ada juga yang dapat surprise dari Allah, baru ikut beberapa bulan saja Allah lunaskan hutangnya. Namun sebelum itu saya informasikan seperti biasanya, yang ingin dapat informasi terkait sekolah atau kelas yang saya adakan dalam durasi 1 tahun dan pertemuannya seminggu sekali, yaitu tepatnya di hari Minggu malam secara online, kamu bisa langsung daftarkan diri kamu, kemudian kamu gali informasinya ke nomor telepon atau nomor WA yang tertera di layar monitor. Informasi yang kedua, sudah saya buka pendaftaran yang dinanti-nanti, yaitu acara bootcamp 3 hari 2 malam saya adakan di Jogja, di Kaliurang. Kita atau kamu akan mendapatkan banyak program di sana terkait keberlimpahan, terkait program bawah sadar atau program keberuntungan, termasuk juga magnet uang ataupun magnet cinta. Di sana akan dikupas gamblang. Yang jelas di sana mulai dari masuk venue sampai nanti keluarnya semuanya isinya tentang program, tentang sugesti. Jadi manfaatkan kesempatan ini, segera daftarkan diri kamu yang akan saya selenggarakan bulan Juni ya, 2, 3, 4 Juni. Jadi segera daftarkan diri kamu. Kemudian yang terakhir, untuk seminar online, seminar healing luka batin, akan saya adakan tanggal 10 Maret, karena setiap 2 minggu sekali saya selalu ada seminar ya. Jadi segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan manfaat dari keilmuannya. Baik teman-teman, kita akan bicara dari hati ke hati sekarang ya. Ngomong-ngomong tentang hutang, ini memang permasalahan banyak orang. Saya pun merasakannya beberapa tahun yang lalu, sampai pada akhirnya saya menemukan beberapa formula secara spiritual agar keajaiban demi keajaiban hadir dalam hidup kita dan dilunaskan oleh Allah. Dan ada beberapa peserta yang sudah merasakan manfaatnya setelah mempraktekkan formula yang sering saya bagikan, terutama di kelas ya. Kalau di kelas itu kan jelas ya, lebih jelas penjelasannya, karena biasanya saya menghabiskan waktu sampai 30 menit sampai 40 menit untuk menjelaskan teknik-tekniknya atau cara-caranya. Nah, saya akan kupas sedikit tapi padat di video kali ini buat kamu semuanya. Yang pertama, ngomong-ngomong tentang hutang, ini lagi-lagi bicara kesadaran. Sadari Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa hutang itu terbangun atau datang dalam hidup kita itu disebabkan karena pola pikir kita. Tak terbantahkan kok Bapak Ibu. Yang terjadi hari ini, apapun itu bentuknya dalam kehidupan kamu, itu hasil dari apa yang kamu pikirkan di masa lalu. Difikirkan, tidak hanya difikirkan, tentunya menggunakan perasaan ya. Itu berpola. Kalau belum sadar, itu akan terus berpola. Hutang itu sebenarnya ada yang menyebutkan bagian dari doktrin atau dogma di masa lalu disebabkan oleh informasi. Informasi itu adalah pesan, baik secara verbal maupun non-verbal, atau secara langsung maupun secara tidak langsung, yang sifatnya adalah menasehati untuk berhutang. Jadi itu masuk ke dalam bawah sadar, menjadi sebuah belief system atau keyakinan, sehingga ini membuat atau bisa terjadi berulang. Awalnya niatnya untuk melunasi, tapi kebanyakan bukan lunas tapi nambah, iya. Jadi semakin nambah. Nah, itu disebabkan apa? Yang pertama, harus sadar dulu bahwa itu bagian dari dogma atau doktrin di masa lalu, bahwa hanya dengan hutang saya bisa mendapatkan modal. Nah, ini prinsip-prinsip yang sebenarnya menjebak dalam bawah sadar kita,
sehingga bisa menjadi potensi berulang terjadi. Sadari dulu itu. Nah, kalau kamu sudah sadar, katakan dalam hatimu, iya, saya menyadari bahwa di dalam diri saya meyakini bahwa untuk mendapatkan modal hanya dengan hutang. Satu. Kalau sudah sadar, simpan di situ, sadari di situ, kemudian akui kalau itu salah. Akui ke Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus sadar bahwa bicara tentang rezeki itu bukan bicara tentang logika, ya, bukan bicara tentang intelektual semata, tetapi juga berbicara tentang emosional, juga berbicara tentang spiritual. Nah, dalam hal ini saya ingin bicara spiritualnya. Spiritual yang saya maksud terkait tentang hutang adalah mulai sekarang percaya bahwa setiap ucapan kita itu adalah doa. Even ketika Anda menginginkan atau membutuhkan uang, kata-kata dalam hati ataupun kata-kata di lisan ini juga harus diperbaiki. Biasanya ya, tidak semua, tapi mayoritas, ketika butuh uang, yang pertama muncul di pikirannya adalah saya harus pinjam kemana. Walaupun butuhnya itu butuh untuk makan, butuh untuk buka usaha, butuh untuk bayar anak sekolah dan lain-lain. Kasusnya kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, kenapa kok harus, kepada siapa saya harus berhutang? Kenapa tidak coba untuk perbaiki kata-katanya? Bicara sama Allah bahwa kita membutuhkan itu. Ya, membutuhkan rezeki, membutuhkan uang untuk sarana kebutuhan dalam hidup. Ngomong-ngomong tentang hutang berarti ngomong-ngomong tentang uang. Kutukan kita, ya bahasa saya, kutukan kita kepada uang itu dibatalkan lah, di cancel ya. Diperbaiki maksud saya. Karena kebanyakan ketika berbicara tentang uang, berbicara tentang rezeki, berbicara tentang uang, kita menganggap bahwa uang bukanlah segalanya. Walaupun realitanya kita menyadari itu. Tetapi ketika kita mengucapkan uang bukan segalanya, arahnya kemana ini? Arahnya kepada tidak mau terhadap uang, arahnya boleh jadi ya, boleh jadi malah menolak keberadaan rezeki. Ya, itulah yang terjadi. Kalau arahnya ke sana, ucapanmu yang tadi saya sampaikan bahwa uang bukan segalanya. Karena memang ada juga orang yang berpandangan, meskipun kalimatnya sama, uang bukan segalanya, tetapi dia sadar dalam hidup dia membutuhkan sarana yang disebut dengan uang. Gitu ya. Yang saya maksud di poin ini adalah perbaiki kata-katamu mulai dari sekarang. Oke? Rezeki bukan urusan akal, tapi bicara tentang spiritual. Nah, sekarang kalau sudah sadar bahwa bukan bicara akal, bukan bicara logika, bukan bicara bisnis, meskipun bisnis itu bisa dijadikan wadah. Memang tujuannya bisnis itu adalah wadah untuk menampung rezeki, gitu. Tetapi bukan sumber datangnya rezeki. Ini harus jelas di sini. Karena ini bicara mindset, karena bicara pikiran. Kalau pikirannya tidak tepat sasaran, tidak mengena, maka akhirnya kesulitan yang akan kita dapat. Karena semuanya ditentukan oleh pola pikir kita. Nah, yang pertama itu. Sekarang yang kedua atau yang selanjutnya yaitu spiritual. Mulailah coba untuk ditingkatkan. Sementara kita sadar, kamu sadar, kita semuanya sadar bahwa rezeki itu Allah yang berikan, bukan dari sesuatu yang di luar Allah. Kalau Allah yang berikan, berarti kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Walaupun sejatinya semua itu akan dibantu dan diselamatkan oleh Allah. Tetapi alangkah baiknya, alangkah eloknya kita sadar betul, ya, sadar betul bahwa Allah yang berikan rezeki, Allah yang cukupkan rezeki. Jadi untuk apa saya khawatir? Karena tidak akan Allah berikan cobaan, ujian, kesulitan di luar batas kemampuan manusia. Allah pasti akan berikan solusinya. Jadi ini sebenarnya informasi yang paten banget, yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa berubah, tidak akan berubah. Karena Quran bahasanya seperti itu. Dari dulu sampai sekarang juga seperti itu. Keasliannya benar-benar terjaga. Nah, sekarang sabar. Mungkin kamu berpikir, lantas solusinya kayak apa? Jelimet banget. Baik, pertama perbaiki kata-katamu. Yang kedua, buka lagi rumusan 8 pintu rezeki. Nah, di sana, di 8-8-nya, terapkan. Ya, terapkan. Karena saya sudah pernah jelaskan tentang 8 pintu rezeki. Kalau masih belum jelas, saya akan jelaskan di video berikutnya. Pertanyaannya, mau saya jelaskan lagi tentang 8 pintu rezeki atau tidak? Kalau tidak, kamu tinggal tonton video sebelumnya.
Saya lanjut, kalau sudah kamu pelajari 8 pintu rezeki kemudian dipraktekkan, ini yang terpenting nih, berhentilah menyalahkan eksternal. Jadi sekarang saya juga tidak menyuruh kamu untuk menghukum dirimu, setidaknya introspeksi bahwa hutang itu ada karena pikiranmu, karena permintaanmu, karena tarikanmu, secara gak langsung ataupun secara langsung. Nah, kalau kamu sudah sadar bahwa itu ternyata tarikan atau keinginan kamu atau undangan kamu atau doanya kamu, maka sadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kalau sudah sadar kalau itu salah, maka bertobatlah. Masuknya pada istighfar lagi. Dulu 1 tahun yang lalu saya pernah jelaskan, saya pernah lepas dari riba. Itu dalam waktu saat saya bangun sebuah kesadaran, hanya dengan 2 bulan saya cukup mendapatkan rezeki untuk menutupnya, dan saya tutup. Selesai, saya zero hutang. Dari poin yang saya sampaikan ini, mana yang paling pas berbicara tentang spiritual di dalam 8 pintu rezeki? Yaitu bersyukur, bersedekah, kemudian beristighfar. Coba lakukan 3 hal itu dengan tidak menyalahkan eksternal lagi. Karena ini sebuah kesepakatan yang sudah kamu jalin, kamu bangun. Maksudnya terjadi sebuah kesepakatan bahwa kamu tidak keberatan untuk pola pembayarannya. Jadi introspeksi diri saja. Kalau jelas menemukan kesalahan dalam diri, segera istighfar, banyakin istighfar, banyakin sholawat. Sekarang bagian terakhirnya yang paling penting adalah yang namanya hutang. Itu pasti berbicara tentang angka, dan ini berhubungan dengan psikologis juga, tetapi tidak sesederhana seperti yang kamu bayangkan. Ketika bicara tentang hutang, terjadi kesulitan untuk membayar, berarti kamu menganggap angkanya besar. Besarnya hutangmu itu, kata besar itu ya maksud saya, itu sama dengan sulit. Apakah harus diucapkan dengan kata kecil, Gus? Ya nggak harus juga. Yang harus diucapkan adalah bahwa Allah pasti selesaikan urusanku, bahwa Allah pasti lunaskan dari jalan ajaib, dari jalan manapun, bahkan dari jalan yang tidak terduga. Artinya kata besar, nominal banyak, itu dihilangkan, karena itu akan mempengaruhi psikismu. Yang tadi saya katakan bahwa besar sama dengan sulit. Ini sangat berpengaruh sehingga terjadilah sebuah kesulitan. Dan saya pernah merasakannya ketika saya semakin menganggap bahwa hutang saya besar, hari-hari itu malah semakin sulit untuk membayarnya. Ini sederhana, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, sederhana, tetapi hampir tidak banyak orang menyadari ini. Jadi buat kamu yang hari ini ngerasa punya hutang, tolong yang pertama perbaiki kata-katamu. Oke, yang kedua, mulailah buka rumusan, buka kitab lagi tentang 8 pintu rezeki. Kemudian percaya sama Allah pastinya ya. Kemudian yang ketiga, yang tadi saya katakan adalah yang terpenting ini ya. Kata-kata tentang nominal, tentang banyaknya hutangmu. Ya pasti kamu kalau sudah kesulitan pasti banyak ini. Menurut pikiran kamu banyak. Jadi kata-kata banyak itu dihilangkan mulai dari sekarang. Mulailah mengucapkan bahwa Allah pasti selesaikan dan Allah pasti lunaskan, gitu ya. Nah, perkara cepat atau lambat itu diukur dari tingkat sugestivitasnya kamu, artinya bicara keyakinan di sini. Pertanyaannya, ketika saya menyampaikan seperti ini, kamu yakin apa enggak? Sementara saya sudah libatkan beberapa apa yang sudah disampaikan oleh Allah. Perintah istighfar itu perintah Allah, perintah untuk bersyukur itu perintah Allah, dan perintah untuk bersedekah itu perintahnya Allah. Dan bahkan perintah untuk menjaga kata-kata itu juga perintahnya Allah dan juga perintahnya Rasulullah. Yakin apa tidak? Saya nggak nyuruh kamu yakin ke saya. Saya nyuruh kamu untuk yakin kepada janjinya Allah. Kalau saya bisa melewati hutang saya, berarti Anda pun bisa. Bahkan peserta 1 tahun saja dengan hutang yang miliaran, mereka bisa lunaskan. Kemudian hutangnya miliaran juga dalam kurun waktu beberapa bulan saja, karena memang sesuai dengan apa yang dia kerjakan, itu sudah Allah berikan petunjuk. Nah, sejak kapan mereka bisa seperti itu? Sejak mereka menyadari bahwa Allah pasti menolong dirinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhaifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.